Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usini wa iyyakum bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amma ba'd. Bapak Ibu, pada jamaah kajian subuh Masjid Baitul Mukmin yang saya hormati dan Allah muliakan, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang pada hakikatnya kebaikan untuk kita. Salah satunya kita sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat subuh berjamaah kita ini sebagai kifarat akan dosa-dosa kita, seiring bertambahnya kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya sering sampaikan, ketika kita masuk pada hari baru, pada hakikatnya kita satu langkah lebih dekat dengan kematian. Hari demi hari terus kita melangkahkan kaki kita, melangkahkan umur kita, hidup kita yang makin hari makin dekat dengan akhir dari kehidupan kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita sekalian untuk kita sama-sama memanfaatkan kesempatan ini, usia ini, untuk terus mengejar ketertinggalan kebaikan pahala kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pula pada keluarganya, sahabatnya, hingga pada umatnya yang taat setia, istiqomah pada ajarannya, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, 1 bulan kemarin tidak hadir, mohon maaf. Yang pertama karena umroh, yang keduanya karena ada Bapak Wali Kota ya kemarin itu. Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita akan membahas salah satu firman Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara indah kriteria hamba-hambanya. Ya, yang ini merupakan bahan refleksi perenungan pada kita sekalian, apakah kita sudah termasuk hamba-hamba Allah atau bukan. Kita seringkali menganggap dan menyatakan bahwa kita hamba Allah, Abdullah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua kata. Ada 2 kata yang Allah gunakan yang menunjukkan pada kriteria hamba Allah. Tapi kedua kata ini sangat berbeda sekali. Ya, sebab ada satu kata itu yang hanya standar saja, dan justru cenderung pada kriteria seorang hamba Allah yang dia berbuat salah tapi tidak berubah, tidak berusaha untuk merubah kesalahan kekurangan itu. Dalam Al-Quran, ya, hamba itu abdun, kan itu ya, abdun. Kata dasarnya abdun. Namun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggunakan 2 kata, ya, yang menunjukkan arti hamba Allah. Yang pertama kata ibad, yang kedua kata abid. Ya, ibad. Ya. Abid dulu ya saya bahas. Abid, ya, dalam Al-Quran itu seringkali Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kriteria seorang hamba Allah yang standar. Bahkan cenderung dia
tidak berusaha untuk berbuat kebaikan dari kesalahan-kesalahan dan dari dosa-dosa yang dia telah perbuat. Tidak melakukan kebaikan-kebaikan, tidak melakukan perubahan untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 46 ya, menjelaskan kaitan dengan kata abid ini. Nanti saya akhirkan kata ibad, sebab kata ibad yang akan kita bahas pada hari ini. Abid ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dalam konteks hamba Allah yang standar saja. Bahkan cenderung dia mendolimi dirinya sendiri. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah menggunakan kata abid di sini. Ya. Ketika Allah menjelaskan man 'amila shalihan falinafsihi, barang siapa yang mengerjakan kebaikan maka untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa yang membuat keburukan maka bagi untuknya juga. Untuknya juga kata Allah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan tidak sekali-kali Allah mendolimi pada hambanya. Nah, abid di sini itu Allah mendolimi artinya orang yang seorang hamba Allah yang kena siksa, kena adab dari Allah. Kata Allah, Allah tidak sekali-kali mendolimi hambanya yang melakukan kesalahan. Sebab kesalahan yang dia lakukan adalah perbuatannya sendiri. Ya, abid. Ya. Nah, dalam ayat yang lain dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala yang mengindikasikan ya, yang menunjukkan bahwa dia hamba Allah itu ya, itu Allah menggunakan satu kata yang lain yaitu ibad. Ya, ibad. Ya. Seperti dalam surah Al-Baqarah ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah akan mengabulkan semua permohonan-permohonan hambanya, Allah tidak menggunakan kata abid, tapi menggunakan kata ibad. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika hamba-hambaku bertanya kepadaku, anni fa inni qarib, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan semua doa permohonan ketika dimohonkan kepadaku. Artinya bahwa doa yang Allah akan kabulkan dalam posisi seorang hamba itu posisinya ibad, bukan abid. Ya, ibad. Dia seorang hamba Allah yang melakukan dosa, kesalahan, tapi berusaha dia melakukan kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan itu. Bahkan dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika seorang hamba itu ingin bertobat pada Allah meskipun belakangnya berlumuran dosa. Allah menggunakan kata ibad. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah berlebihan dalam berbuat dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Ketika engkau hendak, kata Allah itu, hendak melakukan bertobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Nah, ini Allah menggunakan kata ibad. Ya, dalam konteks dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ibad dalam konteks seorang hamba yang berbuat dosa namun dia ingin kembali jalan Allah. Artinya bahwa kedua kata ini sangat berbeda. Abid dan apa Ibu? Ibad. Ya. Abid dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan, berusaha berbuat baik tidak ada sama sekali. Tapi dia dikatakan hamba Allah. Tapi di hadapan Allah yang positif itu adalah kata ibad. Orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, namun dia berusaha untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah berbuat banyak dosa, berlebihan dalam berbuat dosa. La taqnatu, ketika mereka hendak kembali pada Allah, janganlah engkau putus asa. Janganlah mereka putus asa mir rahmatillah, dari rahmat Allah.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka semua. Artinya ibu-ibu sekalian, ini kata ibad ini relatif ya, bahkan bukan hanya relatif, bahkan cenderung pada positif. Ya, seorang hamba Allah yang oleh Allah dikaitkan dengan hal-hal kebaikan. Ya, Allah memaklumi punya dosa, kesalahan, tapi mereka berusaha dalam setiap harinya melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan itu. Pembahasan kita akan membahas salah satu karakter ibadur rahman. Ya, dari dalam penjelasan awal, berarti kalau ibad itu cenderung pada hal yang positif. Ya, hamba Allah yang dia punya kesalahan, dia punya dosa. Sebab manusia tidak ada yang punya kesalahan dan punya dosa. Pasti ada kesalahan dan ada dosa. Tapi di depan Allah, ya, ketika kita berusaha untuk lebih baik di depan Allah, Allah mengatakan seorang hamba itu sebagai karakter ibadur rahman, hamba Allah, ya, yang Maha Rahman. Ibu-ibu dapat lihat dalam, bapak-bapak dapat lihat dalam surah Al-Furqan, ya, penjelasan ini rujukannya surah Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Ya. Baik. Apa saja yang pertama? Ya, ini bahan refleksi buat kita semua, bahan perenungan buat kita semua. Apakah kita semua sudah masuk pada kriteria ibad atau jangan-jangan kita abid? Ya. Lupa pada Allah. Ya. Seringkali terus kita melakukan dosa dan kita tidak berubah untuk memperbaiki kesalahan, karakter-karakter buruk kita. Ya, makanya yang pertama ini oleh Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa itu? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah, ibad, ya, yang Maha Rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini karakter yang pertama, yaitu mereka-mereka yamshuna, yang berjalan di muka bumi, haunan, dalam keadaan rendah hati. Ya. Yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala jelaskan ini rendah hati, ibu-ibu sekalian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rendah hati? Karena dosa pertama ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu adalah sombong. Yang dilakukan oleh iblis. Ya. Kesombongan inilah yang akan menutupi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan karakter yang pertama itu adalah yamshuna fil ardi hauna. Alal ardi hauna. Mereka berjalan di atas muka bumi dalam keadaan rendah hati. Ya, kebalikan dari sombong. Mengapa rendah hati? Oleh Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang pertama, karena cenderung orang yang rendah hati itu mudah menerima kebaikan dari orang lain. Beda dengan sombong. Makanya sombong itu at-takabburu batarul haq dalam hadis itu. Batarul haq, menutupi kebenaran. Coba kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ya, melihat orang yang sombong, itu kan nggak mendengar dari yang lain, merasa dia paling benar. Batarul haq, ya, menutupi kebenaran. Orang yang rendah hati itu senantiasa mengapresiasi, menerima pendapat orang lain. Rasulullah SAW meskipun seorang Rasul, namun dalam kehidupan sehari-hari beliau sangat mengapresiasi terhadap para sahabat. Tidak sedikit kalau sahabat-sahabat memberikan saran, Rasulullah menerimanya dalam musyawarah. Nah, ini konsep kecerdasan emosional. Yang pertama itu emotional question, ya, kecerdasan emosional, rendah hati itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan itu bukan hanya kaitan dengan agama spiritual, tapi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan dia, kalau seorang itu rendah hati, itu akan kecenderungan dia akan sukses. Mengapa? Dikarenakan dia dalam kehidupannya terus banyak menerima kebaikan-kebaikan untuk peningkatan dirinya sendiri. Ya, inilah kecerdasan emosional. Makanya dalam psikologi, ya, emotional question itu merupakan faktor yang paling utama dalam memberikan kesuksesan pada seseorang. Ya, hanya kita seringkali terikat oleh IQ, ya, nilai dan sebagainya, kan itu. Benar, IQ itu potensi yang luar biasa. Ya, ada suatu penelitian bahwa kalau IQ-nya itu tinggi, ya, IQ intellectual question-nya, kemampuan intelektualnya tinggi, lalu emosional question-nya rendah atau standar, itu kemungkinan orang itu tidak akan sukses.
nilainya bagus, ya, namun dia tidak jujur, pemarah, sombong, itu kemungkinan dia tidak akan sukses. Tapi sebaliknya, kalau emotional questionnya bagus, rajin, ya, ketika nasihati menerima pendapat orang, nilainya standar, itu kemungkinan orang itu akan sukses. Dapat saksikan sekarang, jangan jauh-jauh lah. Ya, teman-teman kita seringkali kan dulu kalau waktu SD, SMP, SMA itu wah ada nilai yang bagus-bagus kan itu ya. Ada yang pintar. Rata-rata orang yang sukses itu yang standar ini nilainya itu. Tapi dia punya kecerdasan emosional. Ya, kemana dulu yang ranking 1 itu ya? Kemana itu? Rupanya biasa-biasa itu. Ya, dalam kehidupan kita bisa saksikan teman-teman kita saja yang sukses itu rata-rata orang-orang yang emosional questionnya tinggi. Dia jujur, rajin, menerima pendapat orang lain. Itu yang gitu. Ya, itu yang gitu. Makanya yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Apa itu buktinya? Salah satu buktinya adalah dia rendah hati. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat seringkali menjelaskan larangan ini, larangan sombong ini. Ya. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam dengan angkuh. Mengapa? Orang yang sombong, angkuh itu cenderung dalam kehidupan sosial dia tidak akan menerima kebaikan orang lain, tidak akan menerima saran dari orang lain. Ya. Ini yang pertama Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Bagaimana kehidupan Rasulullah, para sahabat, rendah hatinya, ya, di hadapan orang lain, dalam kehidupan sosial makin harmonis, tidak ada permasalahan konflik-konflik sosial. Sebab konflik sosial itu seringkali karena kesombongan. Ya, yang faktor paling pertama adalah kesombongan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang pertama itulah ciri hamba Allah yang Ar-Rahman memiliki sifat rendah hati. Ya. Dia menerima jujur, amanah, ya. Satu negara pun sama. Negara itu akan maju, ya, akan berkembang, akan makmur jika di dalamnya terdapat orang-orang yang rendah hati dari mulai rakyat sampai pemimpin. Ya, yamshuna fil ardi hauna. Kecerdasan emosional, jujur, ya, ramah pada orang lain, tidak arogan, ya. Lalu dia amanah, ya, dan lain sebagainya. Oke, yang keduanya, ciri hamba Allah yang Ar-Rahman itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala dihubungkan sifat rendah hati dengan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yaitu apabila mereka, ya, orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata hinaan, kata-kata kotor, qalu salama. Hamba Allah yang Ar-Rahman itu senantiasa mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Kata-kata yang baik. Ini pun sebenarnya ada kaitan juga dengan sifat atau karakter emosional Kristen. Apa itu? Dia tidak terpancing oleh emosi atau tidak terpancing oleh keadaan di luar dirinya. Dia bisa mengendalikan dirinya. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara langsung wa idza khatabahumul jahiluna. Orang-orang jahil, orang-orang yang iseng, yang menghina, yang ada tujuan menghina mereka dan kata-kata kotor, ya, kata-kata yang menjelekan, kata-kata yang menghinakan. Orang-orang hamba Allah itu senantiasa keluar tutur kata yang mengandung keselamatan, kebaikan-kebaikan. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana perintah Allah kepada orang-orang beriman itu untuk membalas kejelekan dengan kebaikan. Idfa' billati ahsan. Balaslah, ya, dengan yang lebih baik. Nah, ini karakter hamba Allah. Ya. Karakter hamba Allah. Orang-orang yang tidak mudah terpancing dalam kehidupan kita, seringkali kita mudah terpancing, ya. Kehidupan kita itu ketika ada orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang secara lisan, perbuatan menghina kita, mudah itu terpancing. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melabelkan orang-orang yang hamba Allah yang Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang keluar kata-kata baik dalam mulutnya, gitu kan. Jadi ibaratnya manusia itu, hati kita itu seperti teko. Kalau teko isinya kopi, keluarnya kopi atau susu, Ibu? Kopi. Ya, manusia sama. Ya, kalau dalam hatinya kebaikan, yang keluar itu kebaikan-kebaikan. Kalau dalam hatinya kotor, itu kata-kata
gaul dengan si anu gaul dengan si anu sakit hati. Gaul dengan si anu sakit hati. Orang lain sakit hati sama dia itu. Karena apa? Karena dalamnya kotor. Ya. Orang-orang hamba Allah yang Rahman, cerminan dari hati mereka kebaikan itu penuh dengan kebaikan sehingga keluarnya kebaikan-kebaikan. Ya. Tidak pernah terpancing emosi, apalagi marah. Ya. Bahkan dalam surah Ali Imran ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter takwa, ya, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mudah atau orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Ya, menahan amarahnya. Ini kaitan dengan tutur kata yang baik ini. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan tentang karakter hamba Allah yang diterima ibadahnya, orang yang mabrur ibadahnya, ketika sahabat bertanya, "Mal mabrur ya Rasulullah?" Bagaimana karakter orang yang mabrur dalam ibadahnya itu ya Rasulullah? Rasul menjawab apa? It'amut ta'am wa thayyibul kalam. Karakter hamba Allah yang ibadahnya diterima oleh Allah adalah dia punya kepedulian sosial, memberikan makan pada orang yang memerlukan, wa thayyibul kalam, dan ucapannya baik. Nah ini, ya. Jadi kalau kita ingin masuk pada karakter hamba Allah, kita harus senantiasa terjaga emosi kita. Jangan terpancing oleh lingkungan sekitar kita. Ya, Rasulullah SAW seorang teladan untuk kita semua. Dia seorang Rasul, khalifah, tapi tidak lepas dari cobaan, hinaan dari yang lain, dari lingkungannya. Rasulullah tidak mudah terpancing oleh keadaan yang ada di luarnya. Dan itu dicontoh oleh para sahabat. Ya, bagaimana pemaafnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Karena apa? Karena cerminan dari hati mereka. Ya. Makanya bagi kita, jika kita ingin termasuk hamba Allah yang Rahman ini kita harus terus, ya, hati kita itu terjaga dari kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati, ya, kesombongan tadi, ya, angkuh, ya, dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab yang namanya akhlak kita itu kita tidak bisa mengatur secara mengatur secara tegas, kaku gitu. Itu akhlak kita itu mengalir itu. Itu cerminan hati. Sebab akhlak itu apa? Definisinya akhlak itu adalah halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi ru'yatin min ghairi fikrin warwiyatin. Keadaan jiwa seseorang, akhlak itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana jiwanya? Ini cerminannya akhlak. Ya. Kalau perilaku lalu diatur oleh kita tidak mengalir, itu namanya bukan akhlak. Pencitraan gitu. Ya, pencitraan. Kelihatan baik, dan itu rata-rata tidak akan lama. Pencitraan itu. Ya, capek kalau pencitraan itu. Ibu-ibu atau seseorang itu asal atau dasar akhlaknya buruk. Dia ingin baik di hadapan orang lain, capek itu. Capek. Karena apa? Dia harus mengatur semua karakternya supaya kelihatan baik orang lain. Tapi kalau hatinya bersih, itu akan mengalir. Halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha. Keadaan jiwa seorang yang mendorong orang itu untuk melakukan sesuatu tanpa pemikiran dan pertimbangan. Ya. Jadi cerminan hati kita. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, ini kaitan dan tutur kata itu kaitannya dengan hati kita. Makanya tadi ada kaitannya dengan rendah hati. Kalau orang rendah hati, hatinya senantiasa penuh dengan kebaikan-kebaikan, tutur kata nggak usah diatur-atur, itu dengan udah mengalir itu, karena kebaikan yang ada dalam hatinya. Ya, jangan pencitraan. Kalau pencitraan itu ibu, bapak itu dulu mengalami mungkin ya ketika nikah, malam pertama, malam kedua, hari pertama, hari kedua sampai minggu pertama mau baik-baik itu, karena pencitraan dua-duanya. Itu merasa bangga itu istri pada suaminya, suaminya pada istrinya. Baru 1 bulan berikutnya kelihatan karakter aslinya. Nah, itulah akhlak. Ya, berarti yang awal-awal itu bukan akhlak, itu pencitraan. Ya. Kalau haji ini saya sering bimbing haji ya. Itu kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga atau 1 minggu pertama, baik-baik ibu bapak sekalian. Baik-baik itu. Ya. Bekal-bekal yang mereka bawa itu semua terbuka. Silakan halal kan itu.
Udah minggu kedua itu, wah itu ada makanan sedikit pun nunggu orang lain tidur di kamar itu supaya tidak kelihatan oleh orang lain. Ya, yang pemarah kelihatan pemarahnya. Ya, yang wah karakternya keluar itu. Itulah akhlak. Jadi kalau supaya tidak capek merubah akhlak kita, rubah hati kita. Ya, rubah hati kita. Jadi kalau hati sudah baik, itu ngalir Ibu, Bapak itu. Maka itulah akhlak itu. Halul nafsi da'iyatun laha ila af'aliyah min ghairi fikrin wa ruwiyatin. Makanya tutur kata yang baik ini cerminan dari hati. Ya, cerminan hati kita, makanya hati kita perbaiki. Mulai sekarang buat skema, buat apa kayak bagan itu. Apa kekurangan hati kita? Ya, kita seringkali merasa lebih baik, meremehkan orang lain. Catat itu. Ya, kita seringkali susah menerima kebaikan orang lain. Catat. Ya, sebab yang bisa merubah hati kita, ya kita sendiri. Ya, kita sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan merubah diri kita ketika kita ada kemauan untuk merubah diri kita sendiri. Nah, ini tutur kata yang baik. Ya, ini bahan refleksi buat kita, ya. Oke, berikutnya. Yang ketiganya karakter ibadur rahman. Ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Itu orang-orang yang melewati malam yabituna. Yabituna itu melewati malam. Makanya kalau melewati malam tidur itu di Mina, di Muzdalifah namanya mabit. Yabituna. Melewati malam di rabbihim. Sebagiannya untuk Tuhan mereka. Bagaimana sujada wa qiyamah? Dia sujud dan berdiri. Artinya menyisihkan sebagian waktu malam untuk Allah. Ya, karakter hamba Allah yang Rahman itu. Dia menjalin komunikasi, relasi yang baik dengan Allah. Dia senantiasa menghadirkan Allah. Mencari waktu-waktu terbaik untuk mengadukan berbagai macam permasalahan hidupnya pada Allah. Dengan cara apa? Dia sebagian dari malam, jatah malam mereka, sisihkan untuk Allah. Bahkan dalam hadis Qudsi, Allah sebenarnya jelaskan bahwasanya Allah itu turun. Ya, yang zilu Rabbuna dalam hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pun dijelaskan yang zilu Rabbuna, ya, tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia itu hina sulusul lail, ketika sepertiga malam. Kata Allah, siapa yang meminta padaku, aku akan kabulkan. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Orang-orang hamba Allah yang Rahman, dia pintar mencari waktu-waktu terbaik untuk menjalin hubungan dengan Allah, mengadukan berbagai macam permasalahan hidup. Itu sepertiga malam. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Dia terus mengajukan permasalahan-permasalahan hidup bukan pada manusia, pada Allah. Sepertiga malam. Ya. Apalagi sekarang cobaan luar biasa. Subuh jam 4 lebih 2, ya. Kalau ingin tahajud pukul 3, ya. Biasa kalau kalau subuh jam 5 kurang, jam setengah 4 masih bisa tahajud kan itu ya. Sekarang jam 4 lebih 2, ya. Kalau bangun setengah 4, wah itu. Ya, tergesa-gesa tuh wudunya ke WC-nya. Mungkin tahajud tidak akan sempurna 11 rakaat. Ya. Pukul 3 bangun atau setengah 3. Ya. Ini ibu-ibu sekalian ternyata psikologis. Ya, dalam ilmu psikologi bahwa ketika seseorang itu bangun tengah malam atau sepertiga malam, itu akan melahirkan hormon yang akan mempengaruhi dirinya tenang, damai dalam kehidupannya. Coba ibu-ibu, ya, saksikan orang-orang yang rutin rajin bangun malam. Tenang hidupnya. Karena secara psikologi bahwa dengan bangunnya sepertiga malam atau sebelum subuh, ya, itu akan melahirkan hormon. Hormonnya akan melahirkan kedamaian, ketenangan bagi seorang yang bangun sepertiga malam. Ya. Dengan tenang, dengan damainya dalam hati seorang yang bangun tengah malam, dia akan kemungkinan cerdas. Ya. Dan itu kaitan dengan sains. Bahwa sebelum subuh itu adalah udara yang terbaik ketika kita hirup. Lalu udara itu masuk ke dalam tubuh kita, kita gunakan otak kita, itu ternyata sangat bagus untuk kemajuan otak kita. Karena udaranya masih bagus.
masih bagus. Pernah ada cerita Habibie itu. Habibie waktu di Jerman katanya, dia itu ranking kedua terus itu. Tidak pernah ini ada orang mana saya lupa lagi cerita Habibie itu. Orang Yahudi ya, orang Yahudi. Ranking 1 terus itu. Ini ranking 1 terus katanya. Ini apa padahal saya luar biasa itu. Kata Habibie itu. Baca buku, belajar dan sebagainya. Satu saat Habibie itu nanya itu ke orang Yahudi itu. Sampai kamu cerdas itu seperti apa sih? Apa tips kamu sehingga kamu itu ranking 1 terus? Ya, tidak bisa saya kalahkan. Ternyata apa? Biasa bangun tengah malam. Ya, tapi sayang tengah malamnya mereka diamat tidak ibadah. Ternyata ibu-ibu sekalian, ini sayang itu. Ya, banyak orang-orang cerdas ya di luar non muslim itu bangun sebelum subuh ya. Bangun sebelum subuh. Mereka menghafal gitu kan. Nah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang pemilik alam semesta, yang lebih tahu ketimbang orang Yahudi, yang lebih tahu ketimbang yang lain, Allah pemilik alam semesta ini yang lebih tahu untuk kebaikan kita, memerintahkan kita bangun sepertiga malam. Bukan untuk Allah, untuk kita. Artinya apa? Artinya Allah itu menginginkan semua umat Islam, semua hamba Allah, ibadur rahman itu cerdas-cerdas. Tenang hatinya, damai. Ya. Bagaimana tidak tenang? Coba ibu-ibu sekalian. Dia relasi dengan Allahnya intim sekali. Sementara Allah pemilik alam semesta. Permasalahan seberat apapun akan tenang. Karena apa? Sandarannya pemilik alam semesta. Kita seringkali menyandarkan permasalahan hidup pada makhluk. Itu yang membuat kita tidak tenang. Tenang we ada si Bapak Anu. Tenang we kan ada kenalan relasi saya. Padahal relasi kita itu punya masalah lebih besar ketimbang kita. Tidak mungkin bisa menolong kita. Bagi seorang hamba Allah, dia senantiasa tenang. Masalah hidupnya tetap ada. Tapi Allah memberikan ketenangan. Mengapa? Dia punya hubungan yang sangat dekat, erat, intim dengan Allah. Sehingga permasalahan hidupnya senantiasa merasa, nggak seberapa. Karena sandaran saya Allah Subhanahu wa taala. Dengan tenangnya keadaan dia, cerdas itu. Mudah mencari solusi terhadap permasalahan hidupnya. Makanya inilah Bapak Ibu sekalian, hamba Allah yang Maha-Rahman. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menjelaskan tentang bagaimana seorang hamba Allah itu memiliki kecerdasan emosional, oleh Allah jelaskan yang ketiganya adalah seorang hamba Allah yang Maha-Rahman itu, ibadur rahman itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Menjalin hubungan yang sangat erat, sangat intim dengan Allah dengan bangun sepertiga malam, mengadukan berbagai macam permasalahan hidupnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempatnya, ya, hamba Allah yang Maha-Rahman itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat berorientasi akhirat, ingat kepada kematian. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ketika mereka bangun tengah malam, lalu orientasinya, saya akan meninggal nanti, apa yang sudah saya siapkan untuk kehidupan akhirat kelak. Nah, ini orang-orang yang orientasinya akhirat. Dia terus terpikir bagaimana ketika nanti pulang kampung halaman akhirat kita. Apa bekal yang sudah kita siapkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan melalui salah satu doa. Ini sebenarnya doa bagus ibu-ibu sekalian. Ya, Bapak-bapak sekalian. Doa yang mesti kita baca. Ya. Sebab ini termasuk kriteria hamba Allah yang Maha-Rahman yang mengucapkan doa ini. Yang dengan doa ini maksudnya adalah kita tersadarkan untuk kehidupan akhirat kelak. Bukan hanya sibuk dengan kehidupan dunia. Walladzina yaquluna rabbana, dan hamba Allah yang Maha-Rahman itu adalah orang-orang yang memohon pada Allah. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab jahannam itu kana gharama, yaitu suatu kebinasaan. Ya, innaha sa'at mustaqarra wa muqama, dan sungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya mustaqaran, tempat menetap, wa muqaman, dan tempat kediaman.
Ini orientasinya akhirat. Orientasi akhirat. Terus makanya dalam hadis dikatakan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir untuk akhirat. Ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa orientasinya akhirat, bukanlah dunia. Ya. Dunia bagi orang-orang yang cerdas di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW itu hanya sebatas kesenangan yang akan ditinggalkan. Bagi orang-orang yang cerdas di hadapan Allah dan Rasulnya, kata Rasulullah itu adalah orang-orang yang berpikirnya akhirat. Ya. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah pada kami neraka jahanam. Ya, khawatir sekali akan yaumul hisab, perhitungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang-orang yang dilalaikan dengan hal ini, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Sibuk di dunia. Ya, hari-hari sibuknya dunia, kerja, uang dan sebagainya. Bukan dilarang. Tapi itu dalam konsep Islam itu sekedar tidak melupakan kalau kehidupan dunia itu. Falatan swalatan sanasibaka minad dunia. Dunia bagi orang-orang mukmin itu sekedar tidak melupakan jatah dia. Bukan orientasi yang sebenarnya. Orientasi seorang mukmin itu adalah kebahagiaan akhirat. Ya. Jangan terpedaya oleh kehidupan dunia. Mengapa? Kehidupan dunia itu yang bisa seringkali melalaikan kita. Alhaakumut takatsur. Ya, bermegah-megahan itu akan melalaikan. Ya, kita seringkali berpikirnya itu kenikmatan dunia. Ambisi, keinginan itu seringkali keinginan dunia dan sebagainya. Bagi orang-orang yang ibadur rahman, itu dunia sudah lewat mereka. Ya, bukan berarti dia makmur, bukan berarti dia kaya, bukan. Tapi apapun keadaannya tidak terlalu diambil pusing. Mengapa? Dia senantiasa orientasinya akhirat. Sebab di dunia ini bagaimanapun kekayaan kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita tidak akan selamanya. Sebaliknya, ya, kesedihan kita, kesengsaraan kita, ya, kemiskinan kita misalnya, itu tidak akan selamanya juga. Para sahabat ekonominya yang berbeda-beda, tapi dalam kehidupan dunia mereka orientasinya sama, akhirat. Orang kaya orientasinya akhirat, orang miskin orientasinya akhirat. Jadi di dunia ini mereka seolah-olah apapun yang dia alami, apapun yang dia rasakan, itu tidak mengalahkan orientasi akhirat. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kekayaannya luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya juga. Tapi apakah dia sibuk dengan kayanya? Tidak. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu seringkali dia khawatir. Khawatirnya apa? Beliau khawatir ketika nanti di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebab oleh Allah sudah diberikan karunia yang banyak. Sedekahnya luar biasa tuh. Utsman bin Affan, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Coba, Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa. Dia pengusaha juga. Itu rekan-rekan Utsman bin Affan. Abu Bakar As-Siddiq itu. Setiap sebelum subuh Rasulullah seringkali bertanya. Karena zaman dulu itu trennya itu bukan tren udah punya rumah berapa, gaji berapa, bukan. Siapa yang sudah sedekah hari ini? Sebelum subuh, bayangkan. Rasulullah udah kumpul dengan sahabat. Siapa yang sudah sedekah hari ini? Saya, Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara Anda yang sudah menengok orang yang sakit? Itu sebelum subuh itu. Saya, Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq lagi itu. Lalu bertanya Rasulullah, siapa di antara Anda yang saat ini sudah membantu orang dulu? Saya, ya Rasulullah. Bukan untuk riya, bukan untuk sombong. Ya. Itu karena trennya luar biasa itu. Abu Bakar As-Siddiq lagi itu. Ya. Makanya kata sahabat tidak ada yang mengalahkan dalam hal sedekah. Ya, mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini karena apa? Karena orientasinya akhirat. Ya. Utsman bin Affan, sedekah ketika perang Tabuk itu. Ya, ketika perang Tabuk memberikan sedekah 1000 onta, bayangkan itu. Ya. Utsman bin Affan itu. Amunisi untuk peperangan, sedekah dari Utsman bin Affan. Karena apa? Karena tujuannya bukan dunia, tapi akhirat. Ya. Tujuannya bukan dunia, akhirat. Ibu-ibu mau ke Jakarta, tujuannya Jakarta. Meskipun lewat Bogor, ibu-ibu tidak pernah menanyakan tentang Bogor. Karena apa? Tujuannya
Jakarta. Demikian pula kalau seorang mukmin tujuannya akhirat, sudah tidak pernah banyak keluhan-keluhan masalah dunia, karena tujuannya akhirat. Ya, kampung halaman kita itu akhirat. Kita akan pulang kampung akhirat. Kapan? Wallahu a'lam. Ya, satu demi satu. Ya, makanya orang-orang yang ibadur rahman orientasinya terus akhirat. Dia khawatir siksa Allah kena pada dirinya. Rabbana sif anna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Terus terucap itu. Khawatir. Bahkan khawatir juga kekayaan yang dia miliki tidak memberikan manfaat. Khawatir juga anak-anak dia tidak memberikan manfaat ketika di akhirat. Khawatir memberatkan hisab di depan Allah. Itu yang terus terbangun dalam dirinya. Ya. Sehingga dia terus mempersiapkan dari mulai aset-aset yang tidak bergeraknya. Sudah berapa persen untuk kebaikan dia di hadapan Allah. Aset anak, cucu, dia evaluasi lagi. Ya. Jangan sampai ketika nanti dihisab, anak memberatkan kita. Ya. Cucu memberatkan kita. Karena apa? Karena keburukan-keburukan yang mereka ikuti dari kita. Ini yang harus kita evaluasi. Ya. Ini yang keempat. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita persingkat saja. Yang kelimanya. Karakter hamba Allah yang Ar-Rahman. Yang pertama tadi kalau saya klasifikasikan, itu lebih pada kecerdasan emosional. Yang keduanya adalah orang-orang yang membangun relasi yang harmonis, yang intim dengan Allah. Yang keempat, yang ketiganya kalau saya meskipun 4, jadi ada 4 tadi. Yang ketiganya adalah orang-orang yang orientasinya akhirat. Sebab yang pertama yang kedua hampir sama, emotional question, ya, kecerdasan emosi. Yang kelimanya ini kalau kaitan dengan manajemen ekonomi itu ada yang namanya financial question. Apa itu? Kecerdasan dalam mengolah keuangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ini orang-orang yang cerdas dalam hal keuangan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya mereka tidak kikir dan mereka tidak boros. Wa kana baina dzalika qawama. Dia senantiasa membelanjakan itu di tengah-tengah antara demikian. Orang-orang yang cerdas dalam hal keuangan. Ya, membelanjakan untuk dirinya. Ya. Ini kemarin waktu beberapa pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengolah keuangan, mana kebutuhan dan mana keinginan. Orang-orang cerdas itu orang-orang yang dia sangat sederhana. Ya, sederhana sekali. Ya, tidak kikir, tidak boros, itu sederhana. Ya, pertengahan itu sederhana. Rasulullah orang yang sangat sederhana. Rasulullah bukan orang miskin. Ya. Dalam salah satu riwayat Rasulullah itu isinya 11, riwayat yang lain 9, itu nafkah itu 1 tahun dikasihkan seluruhnya. Untuk 1 tahun. Supaya dalam tahun itu Rasulullah fokus untuk berdakwah. Ya, artinya bahwa Rasulullah itu tidak miskin. Tapi Rasulullah sederhana. Ya, Rasulullah sangat sederhana. Bagaimana ketika Umar bin Khattab masuk ke rumahnya, dilihatnya lirik kanan. Ya, kalau di kita makan rumah teh bergelantungan, ya, berbagai macam hiasan-hiasan, belum peralatan-peralatan mahal. Ketika Umar bin Khattab sempat masuk ke rumah Rasulullah, dilihatnya bagaimana rumah Rasulullah itu. Ternyata barang-barangnya sangat sedikit. Ya, persiapan gandumnya sangat sedikit juga. Ya, Umar bin Khattab itu berkata pada Rasulullah, bahkan ketika menghadapi Rasulullah, dilihatnya Rasulullah itu banyak garis-garis yang bekas tikar dari pelepah kurma. Umar bin Khattab mengatakan pada Rasul, ya Rasulullah, Kaisar Romawi dan Kaisar Persia, Raja Persia dan Raja Romawi itu hidup dalam keadaan mewah. Engkau kan bukan khalifah. Mengapa engkau kehidupan seperti ini? Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai Umar bin Khattab, tidakkah kita gembira? Tidakkah kita senang? Mereka hanya diberikan kenikmatan dunia. Kita akan diberikan kenikmatan akhirat lebih dari itu. Bagaimana Rasulullah SAW? Sederhana sekali hidupnya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang yang cerdas dalam mengolah keuangan,
orang-orang yang sederhana untuk dirinya. Tapi untuk infak mereka tidak perhitungan. Ya. Orang-orang yang hamba Allah itu hamba Allah yang cerdas dalam keuangan. Dia pintar dalam mencari passive income untuk dirinya. Pendapatan yang terus akan mengalir untuk dirinya di akhirat. Makanya para sahabat itu tidak susah ketika dianjurkan untuk sedekah infak. Mengapa? Karena mereka memikirkannya akhirat. Ya. Apa yang mereka miliki, mereka harus simpan dalam aset-aset yang suatu saat ketika dia meninggal akan terus mengalir. Itu orang cerdas. Ya. Passive income itu ada pendapatan yang kita tidak kerja pun dapat. Ya. Kalau istilah Sunda itu sila ipis katanya ya. Ya, duduk pun terus saja ngalir. Ya. Orang yang pinter dalam bisnis mencari passive income itu, dia meskipun duduk di rumah ngalir itu pendapatan. Nah, orang-orang yang cerdas di hadapan Allah dalam keuangan, dia pintar mencari aset-aset yang bisa memberikan passive income untuk dirinya saat di akhirat. Umurnya boleh jadi sangat sebentar, tapi dia punya aset-aset yang terus mengalir untuk dirinya ketika dia meninggal. Ya, ibu-ibu dapat saksikan sekarang kalau ibu-ibu umroh itu, lihat itu hotel itu, ada hotel yang wakaf dari siapa itu? Dari para sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat-sahabat yang lain. Saya tidak membayangkan itu terus enak itu hidupnya di akhirat itu. Ngalir itu. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, kita pun harus pintar-pintar ya, cari-cari itu ya, di mana yang bangun masjid, quiris, klik, simpan wakaf. Ya, lupakan. Esok lusa meninggal, boleh jadi itu tuh yang ngalir. Ya, ada anak yatim, saya bangga sekali waktu itu saya lihat itu. Pembangunan rumah tahfiz, itu pasti income kita ibu-ibu sekalian. Ya, simpan di sana itu, simpan di sana. Terus ibu meninggal, bapak meninggal, ngalir itu. Ya. Orang-orang yang orientasi bukan akhirat, mereka melupakan untuk apa itu? Sayang buang-buang uang. Sayang. Tapi orang-orang beriman pada Allah berlomba-lomba tuh. Mengapa? Sebab suatu saat akan ada suatu keadaan di mana kita untuk sedekah pun susah itu. Karena mereka sudah merasa cukup. Mumpung masih ada, terus kita simpan aset-aset kita. Lupakan. Sebab di hadapan Allah tidak ada yang namanya sedekah itu mengurangi harta kita. La tangkusu sedekatu min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Justru nanti ketika kita pulang ke kampung halaman kita akhirat, ngalir itu. Uang yang tidak seberapa, kita infakkan pada aset-aset yang memberikan passive income, kita lupa itu. Ketika dihisab di hadapan Allah, kok kenapa saya banyak tabungan ini? Oh iya, dulu rupanya ada uang nggak seberapa, disimpan untuk wakaf di Masjid Baitul Mu'min. Itu. Ya, rumah tahfiz dan sebagainya. Orang-orang yang cerdas seperti itu. Ya, makanya warnailah hidup kita itu dengan terus memikirkan akhirat kita. Sebab ibu-ibu sekalian, pasti kita sudah tahu kita itu hidup dunia sementara, tapi kita seringkali betah sehingga lupa untuk ke akhirat. Ya, karena saking betahnya lupa tuh. Ya, lupa untuk pulang itu. Ya, seperti orang yang dalam perantauan, dia lupa pulang kampung halaman. Ya, ketika disuruh pulang kampung halaman, karena lupa, semua pendapatannya habis di perantauan, pulang kampung halaman tidak bawa apa-apa. Makanya orang yang sukses itu adalah orang yang sukses ketika pulang kampung halaman bawa bekal yang banyak. Di dunia belum tentu sukses, karena masih di perantauan. Orang yang sukses itu adalah ketika nanti kita pulang kampung halaman, masuk surganya Allah. Nah ini ibu-ibu sekalian. Inilah bapak-ibu sekalian, karakter yang kelima, tidak boros, pintar dalam mengelola manajemen keuangan. Untuk dirinya sederhana, tapi untuk sedekah terus, ya, kayak orang yang orientasinya bisnis. Ketika ada aset-aset atau nyimpen gitu ya, dia pintar tuh. Wah, saya nyimpen aset nih di perusahaan untungnya besar. Ah, kita harus lebih pintar dalam kehidupan akhirat seperti itu. Ya, praktekkan itu. Wah, apa nih? Wah, ada pembangunan masjid. Wah, saya wakaf sedikit. Rumah tapi saya wakaf sedikit. Terus lupakan itu. Ini mau jangan ingat-ingat terus ya.
Ya, kalau belanja itu nggak lupa tuh belanja, beli tas, beli sepatu, beli mobil, lupa itu. Tapi sedekah 50.000 ke rumah tahfiz itu diingat-ingat tuh, saya alhamdulillah banyak kebaikan. Ya, 50.000 itu padahal, ya. Nah, yang gitu-gitu justru yang perbesar dan lupakan itu. Ya. Sebab kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia. Ya. Ya, bagi orang-orang yang ibadur rahman, dia senantiasa terus memotivasi dirinya, apa karunia yang Allah berikan kepada dia itu, sekian persentasinya, bukan hanya zakat, ya, tapi harus lebih dari itu. Kalau zakat standar itu, 2,5% itu standar itu. Untuk membersihkan harta kita, ingin lebih, harus lebih dari zakat. Infak, sedekah, wakafnya perbanyak. Ya, baik. Seperti hanya sholat. Kalau sholat yang 5 waktu itu standar. Kita ingin lebih apa? Bangun tengah malam. Ya. Kalau yang 5 waktu mah standar orang mukmin. Kita ingin lebih dari orang mukmin, orang takwa. Bangun sepertiga malam. Laksanakan yang sunnah-sunnah. Demikian pula dalam mengelola keuangan. Jangan cukup zakat. Zakat mah 2,5%. Nggak seberapa. Kita ingin lebih dari orang lain. Di hadapan Allah, keluarkan lebih dari itu. Dan bentuk apa? Infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Nah ini ya orang-orang pintar dalam mencari aset yang bisa memberikan pasif income untuk dirinya ketika di akhir. Ibu sekalian, dikarenakan subuhnya tadi pukul 4 lebih 2, khawatir isya berapa menit lagi? 4 menit lagi ya. Oke. Saya kira cukupkan sekian dulu ya. Dan sebenarnya masih banyak ya, ada 10 karakter ibadur rahman yang harus jadikan pegangan buat kita ya, yang harus jadikan dasar buat kita supaya kita termasuk hamba Allah ya. Sebab kata ibad, kata saya itu kaitannya diijabahnya doa itu ibad bukan abid. Ya, yang 10 karakter itu kalau sudah ada, ibu berdoa insya Allah Allah akan kabulkan. Ya, bapak berdoa jika masuk karakter ibad itu Allah akan kabulkan. Ya, apapun permohonan kita. Makanya kata ibadur rahman ini menjadi dasar buat kita untuk terus kita istiqomah dan terus kita memperbaiki diri satu hari demi hari untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan. Kita senantiasa berdoa mohon pada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua untuk kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah untuk memperbaiki berbagai macam kebaikan-kebaikan yang belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya lebih sempurna lagi. Salat kita mudah-mudahan oleh Allah berikan keistiqomahan supaya istiqomah salat kita lebih baik lagi. Kebaikan-kebaikan kita, tadarus kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk kriteria Allah yang ibadur rahman. Hamba Allah yang terus memperbaiki diri kita supaya lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu saja Bapak Ibu Bapak sekalian, tausiah pada hari ini. Di penghujung tausiah mari kita sejenak menghusyukkan hati kita, menundukkan hati kita, mentawadukan hati kita untuk kita mohon pada kesempatan baik ini pada awal hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permohonan-permohonan kita. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata ad-daimata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nasi mudibal ba'si ishfi anta syafi la syafi illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Billahi fi sabil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.